Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali bersama-sama malam hari ini kita menaikkan pujian dan syukur kita. Mari kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Dia sungguh baik, dia sangat-sangat baik. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Malam hari ini kami datang bawa setiap ucapan syukur kami. Karena Tuhan, Kau sungguh-sungguh baik. Untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ini pujian kami, ini doa kami malam hari ini Tuhan. Kami mau angkat, kami mau serukan bahwa Tuhan, Kau satu-satunya yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hati kami datang menyembah. Ini segenap pujian kami bawa bagimu Tuhan. Sujudku terima kasih Bapa. Oh, ini doa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, oh. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari angkat hatimu sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Amin. Di atas pujian. Oh, oh, oh. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sujud kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi bersama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Kami mengalami mujizat-Mu, kami mengalami penyertaan-Mu. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Sungguh kami berseru, sujud kami bagi-Mu. Sungguh terima kasih, terima kasih. Sekali lagi sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus. Naikkan pujian-Mu sama-sama, katakan. Segenap hati kami nyatakan Tuhan. Oh, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih bersama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sembah pujian syukur kami bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah Dia, mari bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, pujian kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu, kasih setia. Terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Terima kasih Bapak, kami berucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Dan ya kami masih berada di kota Roma, Italia. Dan puji Tuhan ya kunjungan kami kali ini ya kami berkunjung ke salah satu gereja yang terbesar ya di dunia bagi orang Katolik ya, dan gereja ini adalah gereja yang terbesar di dunia Saudara. Ya, kami berkunjung hari ini di Basilia Santo Petrus ya, atau Saint Peter Basilia. Dan kita bersyukur ya, ini adalah salah satu basilika utama di Katolik ya, bagi umat Katolik. Ini adalah yang terbesar dan termegah di dunia. Ya, di dunia dan ini terletak di kota Vatikan ya, dikelilingi oleh Roma ya. Jadi Vatikan ini dia seperti satu ya kota di dalam kota Roma ya, dan itu hanya benar-benar ya Vatikan ini adalah kota umat Katolik Saudara. Ya, dan di sini ya adalah salah satu situs yang dianggap sebagai ya paling suci ya di dalam agama Kristen atau Katolik juga Saudara. Ini dibangun di atas dasar makam Santo Petrus ya. Dan itu dipercaya sebagai uskup pertama di Roma. Kita tahu bersama Petrus seorang murid Kristus yang dia akhirnya ya menerima Tuhan Yesus ya dari seorang nelayan, dan akhirnya mereka ya boleh sama-sama melayani Tuhan dan dia memberitakan Injil Saudara ya. Dan tempat ini ya, ini adalah tempat ikonik ya sebagai simbol iman dan pusat spiritual umat Katolik di seluruh dunia ya. Jadi puji Tuhan kita bisa datang ke sini untuk berkunjung ya. Dan kita tahu bahwa tempat ini adalah salah satu juga wisata rohani bagi umat Katolik, yaitu salah satu Holy Doors ya, yang akan ditutup nanti pada tanggal 6 Januari ya, dan ini dibuka hanya setiap 25 tahun sekali Saudara ya. Jadi puji Tuhan hari ini ya kami juga bisa berkunjung dan bisa menikmati ya gereja ini adalah salah satu makam dari Petrus ya, murid Kristus. Dan ini adalah merupakan salah satu mahakarya dari arsitektur ya, dengan seni yang agung dari seniman ya Michelangelo dan Bernini ya. Dan kita tahu bersama Saudara, tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata dari orang-orang di seluruh dunia untuk berkunjung ke Vatikan ini sebagai ya pusat dari keagamaan Katolik. Nah, kita bersama melihat di sini Petrus dimakamkan. Kita tahu sejarah dari kisah ya dari Petrus Saudara. Petrus adalah seorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus adalah seorang yang berkata, Tuhan, aku akan melakukan apapun demi Engkau. Petrus berkata, ya aku akan melakukan yang Tuhan mau, yang Tuhan minta, ya aku akan menyerahkan semuanya bagi Tuhan. Bahkan ketika Yesus berkata bahwa ya Yesus akan dibunuh, Yesus akan disalibkan, Petrus orang pertama yang ya berdiri dan berkata, itu tidak boleh terjadi, aku akan menyerahkan nyawaku untuk membela Engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata, Petrus, sesungguhnya engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya, dan saat itu Petrus tersadar. Dan kita tahu bersama Saudara ya, Petrus ketika akhirnya dipenuhi Roh Kudus ya, dia menjadi salah satu orang yang sangat-sangat berapi-api untuk memberitakan Injil. Bahkan Alkitab berkata bayangan Petrus pun dapat menyembuhkan orang Saudara ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saya akan baca bersama kisahnya di dalam Yohanes pasal 21 ketika Yesus bertanya kepada Petrus ya untuk dia bisa menggembalakan domba-dombanya. Yohanes 21 ayat 15. Ya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Jawabnya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku ini mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dan di ayat yang ke-16 kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, saudara. Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, saudara. Kenapa harus 3 kali? Kita ingat Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi untuk bisa membuktikan kasihnya, dia menyangkal Yesus 3 kali. Yesus juga harus bertanya kepada dia sebanyak 3 kali bahwa ya aku mengasihi engkau, apakah engkau mengasihiku? Dan akhirnya saudara ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, ya, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus, saudara, untuk apa? Ayat 19, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Makanya Petrus menjadi salah satu orang yang sangat menjadi teladan dalam iman. Bahkan gereja di Roma ini, saudara, adalah bagian dari pelayanan Petrus. Di Roma akhirnya Petrus ditangkap, ya, seperti juga halnya Rasul Paulus. Ya, tentara Romawi menangkap dia karena memberitakan Injil dan akhirnya Petrus ya disalib. Ya, dan ketika Petrus akan disalib, dia berkata, tidak layak aku disalib seperti Kristus. Dan karena itu dia meminta untuk dia disalib dengan kepala di bawah, disalib terbalik supaya dia berbeda dengan Tuhan Yesus, karena dia berkata tidak layak dia disalib seperti Yesus. Dia minta disalib dengan kepala terbalik di bawah. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa kesaksian iman apa yang kita dapat, saudara, dari perjalanan rohani ini. Kita belajar ya, Alkitab itu benar-benar ya dan amin, ada tercatat di dalam Alkitab ya bahwa Petrus pernah ada datang dan ya, di gereja yang kami kunjungi hari ini di Vatikan ini, Santo Basilika Petrus, ya ini adalah satu ya bukti, ya ini adalah makam Petrus ketika dia akhirnya dibunuh sebagai martir, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan mati, ya, dan Yesus sendiri memberitahukan tanganmu akan diikat dan engkau akan dibawa ke tempat di mana engkau tidak kehendaki. Ya, dengan begitu Yesus menyatakan bagaimana Petrus akan mati dibunuh sebagai martir, tetapi kematian Petrus akhirnya membawa semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Dia menjadi martir seperti juga Rasul Paulus. Saudara, hari ini kita tidak diminta untuk menjadi martir, harus dibunuh bagi nama Yesus. Tapi Tuhan minta kita, mari kita menjadi martir ya bagi nama Kristus. Kita mati bagi diri kita sendiri. Kalahkan kedagingan kita, kalahkan ego kita, kalahkan keangkuhan kita, kalahkan kesombongan kita, kalahkan semua hal-hal yang dapat membuat iman kita gugur. Kalahkan ketakutan, kekhawatiran kita, dan kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalahkan masalah, kalahkan pergumulan. Itu artinya martir di zaman sekarang ini. Kita berdoa, semoga kita semua, saya berdoa ya, jemaat Misbah Doa di mana saja berada, ya biarlah kita menjadi orang-orang yang terus memuliakan Tuhan lewat hidup kita, menjadi orang-orang yang terus meninggikan Tuhan, bahkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ya memiliki hati yang percaya kepada Kristus. Apapun ya tantangannya, apapun persoalannya, kita tetap mau berkata sekali Yesus, aku tetap memilih Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh menginjakkan kaki di Vatikan, Roma, Italia, di mana kami boleh melihat ya sejarah mencatat bahwa Petrus, seorang murid Kristus yang militan, di
di tempat ini dia dibunuh, dan di gereja ini adalah makam dari Petrus, di mana dia mati sebagai martir, menyerahkan nyawa dan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini juga kami punya masalah, persoalan, pergumulan, kami tidak mau mundur. Kami melihat bagaimana saksi-saksi iman dari Paulus, Petrus dengan gigih mereka sungguh-sungguh berjuang sampai di titik darah yang terakhir, sehingga mereka boleh menjadi pemenang-pemenang, dan lewat hidup mereka ada begitu banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan kami juga berkat-Mu Tuhan, lewat persoalan masalah yang kami hadapi, kami mau menjadi kesaksian yang hidup bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Mezbah Doa di mana saja berada, mereka yang sedang punya masalah dalam keluarga, keuangan, kesehatan, biarlah Tuhan menjadi jawaban. Di penghujung tahun 2025 ini kami mau senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup meneguhkan kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami. Kami berdoa mengucap syukur, dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi pemerintah kami, semua yang terjadi di atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Dan hari ini kami Mezbah Doa boleh menginjakkan kaki di benua Eropa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hujan keselamatan tercurah bagi Eropa ini. Kami lepaskan Tuhan berkat, damai sejahtera, dan hujan pertobatan tercurah. Orang-orang bertobat, berbalik untuk percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.